Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikid dayyan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marrid zaman. Amma ba'du. Majelis hakim yang arif dan bijaksana, hadirin, hadirin, apakah semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah. Dalam perjalanan bangsa ini tercatat 6 negara pernah menjajah Indonesia. Tahukah hadirin negara mana saja? Yaitu Portugis, Spanyol, Belanda, Perancis, Inggris, dan Jepang. Kemudian pada tahun 1945, alhamdulillah Indonesia dapat merdeka. Namun hadirin, ternyata bangsa kita mendapat penjajah baru yang lebih berbahaya, yang mengguncangkan jiwa raga, agama, bangsa, dan negara. Penjajah itu adalah narkoba. Banyak orang bilang narkoba solusi tepat atasi masalah berat. Itu bohong. Narkoba penawar luka karena putus cinta. Itu juga bohong. Namun yang benar adalah narkoba musuh utama bangsa dan agama. Narkoba adalah penjajah tanpa wajah. Narkoba menjadi primadona baik bagi kalangan muda maupun tua. Menurut Badan Narkotika Nasional tahun 2024, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba dalam jenis sabu-sabu, ganja, ekstasi, dan obat-obatan terlarang lainnya mencapai 3,3 juta jiwa. Angka ini didominasikan oleh generasi muda, khususnya remaja berusia 15 hingga 24 tahun. Sedangkan menurut Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau, Brigjen Robinson Siregar, pada konferensi pers tanggal 23 Desember 2024, peredaran narkoba di Provinsi Riau, 39 orang dinyatakan sebagai tersangka dengan menyita 31,9 kg jenis sabu-sabu, 803,4 gram ganja, dan 86.058 butir pil ekstasi. Kami ulangi sekali lagi hadirin, 86.058 butir pil ekstasi, bukan 86 butir pil ekstasi. Sungguh jumlah yang sangat fantastis untuk menghancurkan generasi penerus dan pelurus bangsa. Bila hal ini terus saja kita biarkan hadirin, hilangnya estafet kepemimpinan dan akhirnya kita pun menjadi ajang penjajahan. Oleh karena itu hadirin, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah kami menyampaikan syarahan Al-Quran dengan judul Narkoba Musuh Bersama Bangsa dan Agama. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 219 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir
قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mereka bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Akan tetapi, dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Mereka juga bertanya kepadamu tentang apa yang mereka infakkan. Katakanlah, yang diinfakkan adalah kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu berpikir. Di dalam tafsir Madinah Al-Munawwarah di bawah pengawasan Syekh Profesor Dr. Imam Zuhairi Hafiz, Profesor Fakultas Al-Quran Universitas Islam Madinah, beliau menafsirkan ayat Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Khamar adalah anggur yang dibiarkan hingga mendidih dengan sendirinya tanpa dipanaskan menggunakan api, dan segala sesuatu yang dapat merusak akal pikiran termasuk ke dalam jenis khamar. Keterkaitan ayat khamar tersebut dengan narkoba menurut Syekh Yusuf Al-Qaradawi di dalam kitab Al-Halal wal Haram halaman 75 menggolongkan narkoba dan sejenisnya yang digolongkan ke dalam khamar termasuk yang diharamkan karena sifatnya yang memabukkan dan dapat merusak akal pikiran. Bahkan efek yang ditimbulkan jauh lebih besar. Na'udzubillahi min zalik. Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, tidak bisa kita bayangkan kalau narkoba dikonsumsi oleh anak bangsa, negara akan porak-poranda, kebobrokan akan merajalela karena dahsyatnya bahaya narkoba. Bagi kesehatan, narkoba dapat merusak pencernaan, menghilangkan nafsu makan, bahkan saat sakau akan merasakan sakit yang tak tertahankan. Bagi akal pikiran, narkoba melemahkan daya pikir, tidak bisa berpikir waras, otak pun menjadi gila, menghisap habis akal sehat manusia. Sedangkan bagi masyarakat pengguna narkoba, kedudukannya menjadi derajat binatang. Kepekaan dan rasa malunya hilang,
bahkan mendorong orang berbuat kejahatan. Manusia menjadi hina, akalnya pun mulai padam cahaya, dan akhirnya berbuat zina. Na'udzubillahi min zalik. Let's dare to fight drugs. Mari berani perangi narkoba. Betapa bahayanya khamar, termasuk di dalamnya jenis narkoba. Sedangkan kebanyakan manusia masih saja mengabaikannya. Padahal Allah telah mempertegas larangannya. Di dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فاجتنبوه لعلكم تفلحون فاجتنبوه لعلكم تفلحون Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Hadirin, oh hadirin, lanjut. Menurut Sayyid Sabiq, dengan ayat inilah Allah memfinalkan larangan meminum khamar, dan setelah itu umat Islam sudah tidak lagi mempersoalkannya. Selanjutnya, Said Sabiq mengatakan bahwa larangan meminum khamar sesuai dengan tujuan Islam, yakni menjadikan umatnya yang kuat rohaninya, kuat fisiknya, dan kuat akal pikirannya. Untuk itu hadirin, tunggu apa lagi? Marilah bersama-sama perangi narkoba dengan cara memperbanyak zikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, dari uraian-uraian yang telah kami sampaikan, dapat kita tarik 3 kesimpulan. Pertama, narkoba adalah penjajah tanpa wajah. Selayaknya penjajah harus diperangi hingga musnah. Kedua, di dalam konsep Islam, narkoba diandaikan khamar karena sifatnya yang memabukkan dan merusak fungsi akal. Mengkonsumsinya hukumnya haram. Dan yang ketiga, lakukanlah 3 upaya menghindari narkoba, yakni dengan memperbanyak zikir,
dan berdoa kepada Allah, mencari kawan yang baik, serta dengan memaksimalkan fungsi keluarga. Jika ketiga hal ini tepat kita lakukan, maka insya Allah narkoba pun terhindarkan. Waspadalah, waspadalah, waspadalah bahaya narkoba. Minuman keras, Miras, apapun namamu, tak akan keruguk lagi dan tak akan ku minum lagi walau setetes. setetes, Dan narkotika, tiga, apapun jenismu, tak akan ku kenal lagi dan tak akan ku sentuh lagi walau secuil. secuil. Gara-gara kamu orang bisa menjadi gila. Gara-gara kamu orang bisa putus sekolah. Gara-gara kamu orang bisa menjadi gila. Gara-gara kamu orang bisa putus sekolah. Betul kan hadirin? Mantap. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Kuat rumah karena sendi. Rusak sendi, rumah binasa. Kuat bangsa karena budi, Rusak budi, bangsa binasa. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.